أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmatnya, terkhusus nikmat nafas yang selama ini kita hirup dan kita keluarkan. Betul tak? Betul tak? Itu salah satu bukti Allah kasih dan sayang kepada kita. Sebagus-bagusnya rumah sakit, semewah-mewahnya rumah sakit M Jamil, kita contoh. Serancang-rancangnya rumah sakit M Jamil, semewah-mewahnya rumah sakit M Jamil, servisannya bagus, dokternya hebat, anggotanya kepada Bapak Ibu. Nio tak tinggal di sini. Makan ibu disuruh ada susternya, panen ibu dipijit dokternya, mandi ibu dimandikan ada susternya. Kan lama tu. Nio tak tinggal di sini. Orang ini. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak orang yang pada hari ini ketika diberi harta, diberi kenikmatan, diberi bernafas kita pada hari ini, tetapi mereka lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ancam kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab lasadid. Siapa dan bersyukur, siapa dan tahu diri, siapa dan tahu untung, maka aku akan tambah nikmat itu, kata Allah. Tetapi ingat, bagi kita yang nak pandai terima kasih sama Allah, bagi kita yang nak pandai berbuat baik kepada Allah, ingat azabku sangatlah pedih. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SAW, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berjalan ke Minang, kalau kita berbicara Minang, maka Minang identik dengan jualan. Betul? Tersebarnya orang Minang di seluruh dunia itu tak lain dan tak bukan, mereka identik dengan bisnis, dengan jualan. Baik kita ke Pekanbaru, banyak orang Minang. Baik kita ke Medan, banyak orang Minang. Baik kita ke Malaysia, ada orang Minang. Dimanapun ada orang Minang. Itu hebatnya orang Minang. Ya? Kerja mereka apa? Kerja mereka berbisnis. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu kalau anggotanya sama Bapak Ibu mau nak berbisnis, yang mana bisnisnya itu selalu untung terus. Kira-kira mau? Bapak Ibu mau berbisnis selalu untung atau rugi terus? Tentu jawabannya untung. Siapapun kita pasti mau berbisnis itu pasti untung. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu dalam hati Allah, Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah amwalikum wa anfusikum.
Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang masih percaya ada harinya akhirat, wahai orang-orang yang masih percaya adanya surga, adanya neraka. Ampuhlah kalian berbisnis sama Allah. Itu Allah menawarkan sama kita. Mau nak kalian berbisnis dengan Allah yang mana keuntungan itu nak ada ruginya dah. Hari kau untung, hari besok untung, dunia untung, akhirat untung. Bukan hanya sekedar untung, kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu bisnis yang ditawarkan oleh Allah? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Dan pertama kita takwa kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak hari ini orang-orang yang mengaku Islam, orang-orang saya orang Islam, saya beragama Islam, tetapi sayang Bapak Ibu, ketika azan berkumandang, hayya 'ala shalah, Allah tuh ngajak gitu, bapak-bapak, ibu-ibu ke sekolah. Kita udah bagi sama Allah. Pak, Bu, sekolah. Seandainya hari itu ada Pak Wali Kota, ada Pak Gubernur, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid raya Purawo harap datang ke masjid. Karena di masjid malam itu ada pembagian sembako dan pembagian pipi tiap orang yang hadir 1 juta. Kira-kira penuh apa saja? Penuh. Kenapa penuh? Karena ada pipi, karena ada sembako. Tetapi kenapa ketika azan berkumandang hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, kemana gitu Bapak Ibu? Doa kita nak tanggung-tanggung, ya Allah, lagi hamba sakit ya Allah, ya Allah sihatkan aku. Doa itu kan itu. Tapi sayangnya Bapak Ibu, Allah ajak kita hayya 'alal shalah datang gitu. Maka kita datang hayya 'alal falah. Kalau kita lah sholat, kalau kita betul-betul sholat, kalau kita meramaikan masjid kok untuk majlis taklim, majlis ilmu untuk sholat, hadiahnya apa? Hadiahnya hayya 'alal falah, kesuksesanlah untukmu. Itu yang pertama. Kalau kita ingin berbisnis dengan Allah, maka yang pertama itu bertakwa kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Selanjutnya apa lagi? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Mau kita selalu untung berbisnis, mau kita selalu sukses, mau kita selalu bahagia dunia dan akhirat, maka yang kita lakukan adalah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kita. Dengan apa kita berjihad? Kalau kita ada pinti, berjihad di pinti dulu. Ya. Kalau kita ada harta, berjihad dengan harta. Karena kalau berjihad dengan jiwa dulu, itulah mundur, tak duluan. Ya. Berjihadlah dengan hartamu, ya. Lalu berjihadlah dengan jiwamu. Kalau kita nak ada harta, berjihad itu dengan jiwa. Bapak Ibu siap kalau dikirim ke Gaza? Kalau ke Gaza, keluar dari rumah akan ekor gitu. Itu yang dihadapi warga kita, sahabat kita, saudara kita yang ada di Palestina. Keluar dari pintu rumah Tuhan, lagi kok ke bangku itu tuh, rumah-rumah saya hancur, rumah sakit hancur, ya, sekolah-sekolah hancur.
Itulah yang dialami oleh sahabat kita, oleh saudara-saudara kita di Palestina. Tetapi saudara kita di Palestina itu Bapak Ibu, Nabi Yuno wahai kurang-kurang datanglah ke Sikona itu sampai itu. Tapi apa cara mereka? Cukup kami saja melawan Israel. Cukup kami saja di sini melawan orang Yahudi ini. Cukup kami saja di sini menjaga Palestina. Cukup kami saja di sini menjaga Masjidil Aqsa. Kalian tidak usah. Cukup kita di Kurau saja. Apa yang mereka minta? Mereka minta bantu sama kita. Jika kita itu bersaudara dengan mereka. Berikan infak kita, berikan zakat kita, berikan apa yang bisa kita berikan untuk saudara kita di Palestina. Ibu-ibu yakin dengan Palestina? Ibu-ibu yakin dengan Masjidil Aqsa? Ya. Sembahyang kita di Sinan, ya. Sembahyang kita Sinan dengan sembahyang yang berarti kita, itu perbandingannya 500 banding 1. Di Sinan sembahyang subuh 2 rakaat, tapi itu pahalanya 500. Ya. Di Siko sembahyang kalau jamaah tapi itu cuma kalau nggak jamaah tapi sih. Jadilah daripada nggak sembahyang. Itu perbandingannya Masjid Aqsa dengan masjid kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena yang demikian itu adalah lebih baik untuk itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalaulah hari ini kita beriman kepada Allah, kalaulah hari ini kita masih yakin Allah itu Tuhan kita, maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang beriman itu percaya yang gaib, ya. Habis itu orang yang beriman itu mendirikan sholat. Habis itu apalagi orang yang beriman itu mau mengeluarkan hartanya. Saya mau mengeluarkan harta ibu. Lain. Ayo enggak. Iya ada. Kami minta tolong kepada kawan kami untuk bisa menjalankan infak ya. Mari sama-sama kita sumbangkan harta terbaik kita. Ya. Kita buktikan kita cinta, kita peduli dengan Masjid Aqsa. Baik, selanjutnya sebelum kita berjalan, mari bersama-sama kita berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan syafaat dari Rasulullah kita dapatkan dunia dan akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad.
Alhamdulillah, Bapak Ibu yang memberikan infonya, sama-sama kita doakan yang lagi sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi kesusahan, lagi sempit dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa keluarga kami yang belum punya istri, mudah-mudahan segera diberi istri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong yang jauh amin, yang masih lajang. Yang lama ini tolong jangan amin Pak. Kopera ibu itu. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu adalah bisnis yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, yang pertama beriman kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah. Yang kedua, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Terkhusus malam ini kita khususkan harta kita berikan kepada saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin mukminat yang ada di Palestina. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Siapapun dia, asalkan dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia ini orang Minang, dia ini orang Jawa, dia ini orang Batak, ya. Apapun bangsanya, dia ini bangsa Amerika, dia ini bangsa lain pun, terlebih bangsa Palestina. Kalau dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka mereka itu adalah saudara kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mari bersama-sama ya, kita selalu mendoakan, kita berikan harta kita yang terbaik untuk saudara kita yang di Palestina. Ini mohon maaf Bapak Ibu, terkadang ada sebagian dari kita, Ustaz, mengaku dong itu berinfak untuk Palestina. Untuk apa gunanya kita menolong Palestina? Ada yang berpikiran seperti itu? Ya Pak? Banyak untuk apa kita menolong Palestina? Tetangga itu atau bukan? Palestina itu Bapak Ibu, mereka itu berjuang dengan jiwa, yang dipertaruhkan nyawanya. Padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Jangan tertulis di Al-Quran, tetapi pada hari ini banyak orang bersama dengan Palestina. Allah sudah kuatkan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan ladang pahala untuk kita Bapak Ibu. Ya. Maka berikan infak kita yang terbaik untuk saudara kita di Palestina. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang sholat di Palestina sama halnya dia mendapatkan pahala 500 kali lipat dibandingkan sholat di Madinah. Orang yang sholat di Madinah Nabawi sama dia mendapatkan pahala 1000 dibandingkan dengan masjid kita. Orang yang sholat di Masjidil Haram, ia sama mendapatkan pahala 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid kita yang ada di sini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selalu kita bertakwa kepada Allah, berjihad kita dengan harta, dengan jiwa kita. Mudah-mudahan kok beko kita mati, Pak. Ya, kok beko kita mati, Bu. Masih yakin Ibu beko akan diberi? Masih yakin Ibu akan diberi pulang dari kau? Ada yang berani menjamin Ustaz, ampuh pasti beti mau tahu ada jaminan? Nah, asal berani jamin. Ya. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, banyak pada hari ini, padahal kematian itu adalah sesuatu yang pasti, tetapi mereka lupa untuk mempersiapkan untuk kematian mereka. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa setiap kita, siapapun kita, sehebat apapun
apapun kita nanti pasti akan mati. Dan mati yang terindah adalah ketika kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua